Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadir. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita adalah menyambut bulan suci Ramadan, yang mana ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki keistimewaan, yang mana amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keistimewaan tersendiri, dan syaitan dibelenggu. Artinya seseorang mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Qad adzallakum syahrun karimun. Sungguh kalian telah diliputi, dinaungi oleh bulan yang mulia. Ucapan Nabi SAW ini beliau ucapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, supaya mengingatkan mereka bahwasanya bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Dan seorang muslim sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dia harus mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang istimewa, dan hal itu dengan dua hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, seorang mukmin di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah hendaklah dia bertekad kuat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan pada bulan suci Ramadan nanti. Mulai sekarang dia harus memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan suci Ramadan nanti. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya oleh anaknya, "Ausini, nasihati aku wahai ayah." Maka Imam Ahmad memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya, inwil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair." Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, niatkanlah untuk kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya engkau akan selalu berada di atas kebaikan selama engkau meniatkan untuk kebaikan.
Imam Ibnu Muflih ketika menukilkan perkataan Imam Ahmad ini, beliau mengatakan hadhihi min wasiyatun azimatun. Ini merupakan wasiat yang agung dari Imam Ahmad kepada anaknya, yang mana mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya, supaya kita memiliki niat yang baik di dalam kehidupan ini. Selalu berniat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kemudian seorang muslim harus berniat melakukan kebaikan, ketaatan, dan bertekad kuat, karena telah datang dalam sebagian riwayat bahwa seorang mukmin, niat seorang mukmin itu lebih menyampaikan daripada amalannya. Oleh karena itu, siapa yang berniat melakukan amalan kemudian dia terhalangi oleh penyakit atau terhalangi oleh kesibukan atau karena dia tidak mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala karena sebab niatnya, walaupun dia tidak melakukan amalan yang dia niatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan sebab niatnya, walaupun dia tidak melakukan amalan yang dia niatkan. Sebagaimana hadis di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, fakana Yazidu yasumu fis safar. Dahulu Yazid melakukan puasa ketika safar, ketika perjalanan. Faqala lahu Abu Burdah, kemudian Abu Burdah berkata kepadanya, sami'tu Aba Musa miraran yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza marida aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Aku mendengar Abu Musa selalu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apabila idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit atau dia dalam kondisi safar, bepergian keluar kota, maka kutibalahu, dituliskan pahala untuknya seperti apa yang dia amalkan ketika dalam kondisi bermukim, dalam kondisi sehat. Jadi ketika seseorang dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim, tinggal di daerahnya, merutinkan melakukan ketaatan-ketaatan, maka ketika dia sakit atau ketika dalam kondisi dia safar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dengan tambahan pahala dalam semua kondisi, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu pahala untuk hambanya dengan sebab niat. Ini merupakan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala luas rahmatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan untuk hambanya, sekalipun seorang hamba tersebut tidak melakukannya, hanya sekedar niat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuknya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini secara khusus, ya, bahwa mereka akan diberikan pahala karena sebab niat. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala hanya karena sebab niat, khusus untuk umat ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang dia bertekad kuat, ya, ham itu sudah merencanakan untuk melakukan satu kebaikan,
lalu dia tidak melakukan kebaikan tersebut, ya, karena sakit atau karena terhalangi, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu 'ashran ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Dan barang siapa yang dia melakukan satu kebaikan, bertekad kuat melakukan satu kebaikan, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tulis untuknya 10 kebaikan atau 700 kali lipat atau berlipat-lipat. Ya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Yang mana umat ini umurnya pendek, kemampuan untuk beramal terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk hambanya di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Adapun umat-umat dahulu, umur mereka panjang, ya, seperti Nabi Nuh alaihi salam, ya, dijelaskan sekitar 1050 tahun. Ya, dibandingkan dengan umat ini, ya, berapa kali lipat, ya? 10 lebih, ya. 10 lebih kali 10 lipat lebih, ya. Dan seseorang hanya dengan niat yang baik, dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis yang lain dijelaskan, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah syarakukum fil ajr. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang mana tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian yang mana mereka terhalangi oleh penyakit. Dan dalam riwayat yang lain, mereka akan ikut bersama kalian dalam pahala, ya, akan berserikat dalam pahala, akan mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Ini menunjukkan, ya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan ketaatan di bulan suci Ramadan nanti, ya, maka harapannya adalah kita mendapatkan pahala yang semaksimal mungkin, ya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pokok yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan, ya. Harus melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi apa? Pokok yang pertama, dia harus memiliki tekad yang kuat, ya, di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian pokok yang kedua adalah dia harus melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah puasa. Ya, puasa ini merupakan amalan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang berakal, orang yang balik, ya, seorang muslim. Oleh karena itu di dalam ayat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa. Dalam ayat yang lain bahwasanya bulan suci Ramadan ini, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, yang mana sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas
pembeda, ya, sebagai pembeda, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah melaksanakan salat malam. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia melaksanakan ibadah di malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Dan dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang dia melaksanakan ketaatan di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Dan barang siapa yang dia melaksanakan ibadah puasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni untuknya dari apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa siapa yang beribadah di malam Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan karena dua sebab. Yang pertama, sebab dia beribadah sebulan penuh di malam Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Kemudian sebab yang kedua, dengan dia beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Jadi ini merupakan keutamaan yang besar yang terdapat di malam bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi seseorang yang tidak melakukan sholat malam kecuali hanya melakukan sholat wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dengan sebab dia melaksanakan sholat wajib, terkhusus sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, dakhala Utsman bin Affan al-masjid ba'da sholatil maghrib. Jadi sahabat Utsman bin Affan ketika itu masuk ke masjid setelah sholat maghrib. Faqa'ada wahdahu, kemudian beliau duduk sendirian, ya. Beliau duduk sendirian. Faqa'adtu ilaihi, kemudian aku duduk di samping beliau. Kemudian beliau berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan salat sampai sepertiga, nisfal lail, setengah malam. Ya, barang siapa yang dia sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia sholat setengah malam, nisfal lail. Dan barang siapa yang dia sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Ini merupakan keutamaan yang besar hanya dengan sebab melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ini menunjukkan apa? Ya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini sebagai motivasi bagi kita untuk selalu menjaga sholat isya dan sholat subuh, yang mana kemungkinan
keutamaan tersebut ya, disebutkan secara khusus karena sholat isya dan sholat subuh ini ya, terkadang badan kita capek ketika waktu isya, kemudian ketika subuh juga sama ya, berat, ngantuk, harus menahan ngantuk. Oleh karena itu ya, memiliki keutamaan yang besar. Kaum muslimin, ikhwah dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat syafi'an ya, pemberi syafaat bagi pembacanya ya. Ini merupakan ya, keutamaan yang besar ya. Terlebih Ustadz Hildo sudah membuka tahsin ya Ustadz ya. Ini merupakan ya kesempatan bagi kita semua untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, mereka mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, akan turun ketenangan kepada mereka dan akan diliputi rahmat. Ya, mereka akan diliputi dengan rahmat dan malaikat akan menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini keutamaan yang besar ya. Kalau kita disebut nama kita, mungkin disebut oleh Pak Bupati di hadapan manusia ya, kita akan bahagia, akan senang. Lalu bagaimana dengan ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutnya di sisinya. Kemudian di antara hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah dan bacalah seperti apa yang engkau baca ketika di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di sisi ketika akhir ayat yang engkau baca ya. Jadi di akhirat nanti seseorang akan dipersilakan oleh Allah SWT untuk membaca sampai akhir ayat yang dia baca. Maka itulah tingkatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan adalah menetapi masjid. Ya, banyak menetap di masjid. Ya, terlebih nanti ketika bulan suci Ramadan. Kita hilangkan, kita kurangi kesibukan dunia kita ya. Karena bulan suci Ramadan hanya setahun sekali ya. Jadi di antara amalan yang disyariatkan adalah banyak menetap di masjid. Sebagaimana telah datang dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya beliau menyebutkan tentang kondisi sahabat Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan. Idza dakhalu syahrul Ramadan nalzamul masajid linahfadha siyamana. Apabila mereka para sahabat Nabi masuk di bulan suci Ramadan, kami selalu menetapi masjid untuk supaya menjaga puasa kami ya, supaya puasanya terjaga. Mungkin kalau di rumah ya mungkin bisa terjadi mungkin hal-hal yang lain yang mengurangi pahala dia, maka dia pergi ke masjid untuk supaya menjaga puasanya.
Kemudian di antara amalan yang disyariatkan baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Karena lisan ini merupakan daging yang tidak bertulang dan membahayakan. Oleh karena itu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahaya lisan ini. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah aku beritahu kalian tentang hal yang mengumpulkan dan menyempurnakan itu semua? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil lisan beliau, kuffa alaika hada. Tahanlah lisanmu ini. Faqultu ya Nabi Allah. Kemudian para sahabat berkata, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan sebab lisan-lisan kami, dengan apa yang kita ucapkan? Faqala saqilatka ummuka ya Mu'adz, hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia terjatuh ke dalam neraka disebabkan karena di atas wajah mereka dan hidung mereka, kecuali disebabkan dengan lisan-lisan mereka. Ya. Karena lisan ini, apa yang kita keluarkan sudah tidak bisa ditarik lagi. Apa yang kita tulis sudah tidak bisa ditarik lagi. Dan itulah cerminan isi hati seseorang. Ya. Cerminan isi hati seseorang bisa dilihat dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis. Maka ini merupakan gambaran isi hati seseorang. Oleh karena itu, apabila kita ingin melihat tentang siapa diri kita, maka lihatlah kepada siapa kita berteman. Dan hal itu banyak dijelaskan. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Ya. Karena teman ini memiliki pengaruh. Ya. Kalau suka mengucapkan ucapan yang kotor, ya, maka akan terpengaruh. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan al-famu wal faraj. Banyak yang memasukkan manusia ke dalam neraka itu ada dua. Ada dua lubang apa? Al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Ini banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Banyak seseorang terjatuh ke dalam api neraka disebabkan karena dua hal ini. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dijelaskan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba, dia mengatakan suatu kalimat yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak memperdulikan sebelumnya ketika mengucapkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah angkat dengan sebab ucapan tersebut beberapa derajat. Ya. Dengan sebab ucapan yang mengandung keridhaan Allah, Allah angkat dia beberapa derajat.
Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu ucapan, suatu kalimat yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak memperdulikan di benak dia tentang ucapan tersebut, ternyata dengan sebab ucapan tersebut dia terjatuh, tersungkur di dalam neraka. Ya. Inilah bahaya lisan. Oleh karena itu kita belajarlah untuk menahan diri. Ya. Ketika diejek, ketika di fitnah, ketika berusaha untuk menahan diri. Dan itulah letak kesabaran seseorang. Di antaranya adalah dengan menahan emosi. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan, innal fulana yuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha qala hiya finnar. Sesungguhnya fulana, ya, seseorang bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya fulana disebutkan bahwasannya dia ini banyak sholat sunnahnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, hanya saja dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di neraka. Jadi jangan sampai kita merasa aman, ya, ikhwan dan akhwat semuanya. Jangan sampai kita merasa aman ketika sudah melakukan ketaatan, kemudian kita sudah merasa aman, oh nanti ya dapat pahala, dapat ini. Jangan. Tapi lihatlah apakah kita masih memiliki keburukan-keburukan yang mana dengan sebab keburukan tersebut ternyata banyak orang yang tersakiti. Faqala, kemudian Rasulullah SAW, ya, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulanah yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah disebutkan bahwasanya dia sedikit puasanya, sedikit sedekahnya, sedikit sholat sunnahnya. Wa innaha tatasaddaqu bil aswari minal aqid. Dan sesungguhnya dia hanya bersedekah hanya dengan keju yang dikeringkan, hanya sedikit. Maka orang tersebut mengatakan wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi orang tersebut tidak suka menyakiti perasaan tetangganya dengan lisannya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Hiya fil jannah, dia di dalam surga. Inilah hadis yang seharusnya kita selalu ingat, bahwasanya dalam kehidupan ini kita selalu berinteraksi dengan orang. Bukan hanya berinteraksi dengan sesama kita. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin berbeda agama, atau mungkin masyarakat awam. Maka hendaklah kita menampakkan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang bagus akhlaknya, ya, ketika berbicara, ketika menulis, dan ketika bersikap. Maka hendaklah kita selalu melihat diri kita, karena jangan sampai seseorang terjatuh pada perbuatan-perbuatan dosa yang mana dengan sebab dosa tersebut amalan kita terhapus. Ya. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati ketika di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ya, kita cukupkan, ya. Sebenarnya masih banyak, ya. Kita cukupkan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Nanti apa bisa setelah sholat isya? Ya.